Risa selalu berpikir bahwa pernikahannya dengan Bram adalah puncak dari kebahagiaan. Mereka bertemu di bangku kuliah, melalui masa-masa sulit bersama, dan membangun kehidupan mapan di Jakarta selama 10 tahun. Bagi Risa, hidupnya adalah Bram, mengorbankan karir gemilangnya sebagai desainer interior untuk fokus menjadi manajer rumah tangga yang sempurna dan pilar emosional suaminya. Bram, seorang CEO muda yang ambisius, selalu memujinya sebagai jangkar yang menahannya tetap waras di tengah badai korporat. Namun, kapal yang dianggap Risa kokoh itu ternyata hanyalah ilusi. Badai yang sesungguhnya datang bukan dari luar, melainkan dari hati Bram sendiri. Semua dimulai dengan alasan-alasan kecil, lembur yang tak berkesudahan, komunikasi yang dingin, dan tatapan mata yang tidak lagi memantulkan kehangatan, melainkan kekosongan. 3 bulan lalu, Bram menjatuhkan bom, gugatan cerai. Alasannya klise dan menyakitkan. Kita sudah tidak sejalan, Risa. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti visiku sekarang. Visi yang ternyata memiliki nama dan rupa. Clara, kepala pemasaran baru di perusahaannya yang 10 tahun lebih muda. Risa hancur. Bukan karena Clara, tetapi karena pengkhianatan dari orang yang ia cintai seumur hidupnya. Proses perceraian berjalan cepat dan brutal, didominasi oleh pengacara Bram yang dingin dan profesional. Risa terlalu patah hati dan lelah untuk melawan, berharap Bram setidaknya masih memiliki sisa-sisa kemanusiaan untuk memberikan haknya. Ia salah besar. 2 minggu setelah palu hakim diketuk, Risa kembali ke rumah yang seharusnya menjadi miliknya juga. Sebuah rumah yang mereka rancang bersama, dihiasi dengan kenangan manis. Tapi kini, di depan gerbang, sudah ada 2 petugas keamanan dan seorang notaris. Nyonya Risa, saya menyesal harus memberitahu Anda ini. Berdasarkan perjanjian pranikah yang ditandatangani, seluruh aset atas nama Bapak Bram adalah miliknya sepenuhnya. Anda harus segera mengosongkan tempat ini, ujar sang notaris tanpa ekspresi. Perjanjian pranikah? Kita tidak pernah membuat perjanjian pranikah, seru Risa, tenggorokannya tercekat. Notaris itu hanya menyerahkan dokumen yang menunjukkan tanda tangan Risa yang ia yakin 100% palsu. Di dalam rumah, Bram sedang mengawasi para pekerja yang tanpa ampun mengepak barang-barang Risa. Bukan perabotan mewah, hanya pakaian dan beberapa bingkai foto. Bahkan koleksi tas yang ia beli dengan uangnya sendiri disita karena tercantum dalam daftar aset properti rumah. Bram, setidaknya beri aku bagian gonogini. Aku ikut membangun semua ini. Pinta Risa dengan air mata yang mulai menetes. Bram menatapnya dengan pandangan kosong, seolah Risa adalah pengemis jalanan. Gonogini? Kau tidak bekerja. Semua uang yang kau pakai adalah gajiku. Anggap saja ini semua lunas. Dan cepat. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Risa menyadari bahwa ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kekuasaan dan penghinaan. Ia dipaksa pergi dengan 1 koper kecil berisi pakaian seadanya dan surat-surat penting. Di luar gerbang, ia berdiri sendirian di bawah teriknya matahari. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya pekerjaan, dan hampir tidak punya uang tunai. Ia hanya membawa sisa uang yang bisa ia temukan di dompet. Jumlah yang tidak akan cukup untuk bertahan seminggu. Dalam keheningan malam di kamar kontrakan kumuh yang berhasil ia sewa, Risa merenung, menatap bingkai foto ibunya. Almarhum ibunya, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai guru TK, pernah memberinya hadiah ulang tahun ke-10 yang paling berharga, sebuah buku tabungan kecil dengan setoran awal sebesar Rp500.000. Ini adalah bekalmu. Nak, jangan pernah kau sentuh, kecuali kau benar-benar tidak punya apa-apa lagi, pesan ibunya kala itu. Risa tidak pernah menyentuhnya, menganggapnya sebagai jimat. Kini, Bram telah mengambil segalanya, harga dirinya, kenyamanannya, dan masa depannya. Risa menengok ke dalam dompetnya. Hanya ada Rp80.000. Ini saatnya, Bu, bisik Risa pada foto ibunya. Dengan hati yang remuk dan putus asa, ia memutuskan untuk mengambil sisa satu-satunya harapan yang ia miliki, uang tabungan masa kecilnya. Walaupun hanya beberapa juta,
Setidaknya itu bisa menjadi modal untuk sewa kamar lebih layak dan membeli mie instan selama 1 bulan ke depan. Pagi berikutnya, dengan sisa keberanian yang ada, Risa melangkahkan kaki menuju cabang bank di pusat kota. Risa berdiri di depan gedung Bank Internasional Garuda, cabang utama di kawasan Sudirman. Dinding marmer yang mengilap dan pintu putar otomatis itu terasa seperti gerbang menuju dunia yang kini telah menolaknya. Risa merasa sangat kecil dan dekil dengan pakaian seadanya yang ia kenakan. Ia menarik napas dalam-dalam, memegang erat buku tabungan lusuh berwarna merah muda, satu-satunya bukti fisik dari warisan sang ibu. Jantung Risa berdebar bukan karena kegembiraan, tetapi karena rasa bersalah. Ibu selalu berpesan agar ia menyimpan uang itu. Menggunakan tabungan itu terasa seperti mengkhianati kenangan terakhir ibunya. Namun, perutnya kosong dan ia tahu, tanpa uang ini, ia tidak akan bisa membayar sewa kontrakan minggu depan. Ia mengambil nomor antrean dan menunggu. Ketika gilirannya tiba, ia menghampiri meja teller bernamakan Dewi, seorang wanita muda dengan seragam rapi dan senyum ramah yang terlihat sedikit lelah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Dewi. "Pagi. Saya mau menutup rekening ini, Mbak," ujar Risa, menyodorkan buku tabungan merah muda. Ia berusaha agar suaranya terdengar stabil, namun ia bisa merasakan panas di pipinya karena malu. Ia membayangkan Dewi akan melihat saldo tak seberapa yang mungkin hanya bertambah sedikit dari bunga bank selama 20 tahun. Dewi menerima buku itu, membalik halamannya, dan tersenyum simpul melihat usia rekening yang sangat tua. "Rekeningnya sudah lama sekali." "Ya, Bu. Ini akan saya proses penutupannya. Boleh saya lihat KTP-nya, Bu?" Risa menyerahkan KTP-nya. Dewi mulai memasukkan data ke dalam sistem. Risa menundukkan kepala, siap menerima uang tunai yang mungkin hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok selama sebulan, lalu pergi diam-diam. Namun, beberapa detik kemudian, keheningan aneh mulai menyelimuti meja teller itu. Senyum di wajah Dewi menghilang. Matanya terpaku pada layar monitor, dan jari-jarinya yang tadinya lincah di keyboard mendadak terhenti. Risa mengangkat pandangan, melihat ekspresi Dewi yang berangsur-angsur berubah dari ramah menjadi sangat tegang dan bingung. Dewi menggumam, "Tunggu sebentar," lalu menggeser kursinya, mendekatkan wajahnya ke layar. Ia memeriksa nomor rekening dan nama Risa berulang kali. Dia kemudian meraih gagang telepon, menekan beberapa digit dengan tangan yang sedikit gemetar, dan berbisik pelan. Wajahnya pucat pasi. Risa mulai merasa tidak nyaman. "Ada masalah, Mbak?" tanyanya pelan. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangannya, meminta Risa untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berseragam jas yang elegan, yang Risa kenali sebagai kepala cabang, Pak Arya, bergegas menuju meja mereka. Raut wajah Pak Arya jauh lebih panik daripada Dewi. Pak Arya melihat layar monitor yang ditunjukkan Dewi. Matanya melebar, dan ia memegang bahu Dewi untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah berbisik cepat kepada Dewi, Pak Arya dengan cepat berjalan mengelilingi meja, menghampiri Risa. "Ibu Risa," ucapnya. Suaranya terdengar tercekat dan agak keras, menarik perhatian beberapa nasabah lain di lobi. Ia meraih tangan Risa yang terdiam kebingungan. "Bu, cepat lihatlah ini. Kita harus bicara di ruangan saya sekarang." Risa hampir terjatuh dari kursinya karena terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ia berurusan dengan kejahatan finansial? Apakah ibunya dulu terlibat sesuatu yang ilegal? Pikiran-pikiran buruk berkelebat di benaknya. Ia hanya ingin uangnya yang sedikit, bukan masalah besar. Dengan kebingungan dan ketakutan yang bercampur aduk, Risa ditarik ke ruang kerja kepala cabang yang mewah. Pak Arya menutup pintu kaca tebal di belakang mereka. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, Pak Arya menunjuk ke monitor komputernya. Di sana terpampang rincian rekening tabungan merah muda itu. Risa mendekat, matanya menyipit, berusaha membaca angka-angka itu. Sebuah angka besar dengan banyak nol. Aku syok, ternyata. Tabungan yang ia kira hanya bernilai beberapa juta itu memiliki saldo yang membuat napasnya terhenti,
Rp350.785.456.900, Rp350.785.456.900. Itu bukan sekadar sisa tabungan. Itu adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Sebuah keajaiban yang mengubah dirinya dari seorang wanita yang diusir menjadi salah satu nasabah terkaya di bank itu, dalam hitungan detik. Risa memicingkan mata, memaksa otaknya memproses angka yang terpampang di layar monitor kepala cabang, Pak Arya. 350 miliar. Nol yang begitu banyak berputar di kepalanya. Ia yakin ini pasti kesalahan. Mungkin rekening nasabah lain yang tertukar. Tidak mungkin, bisik Risa. Suaranya nyaris hilang. Ini pasti salah. Ibu saya hanya seorang guru TK. Beliau memberi saya tabungan 500.000 di masa kecil. Tidak mungkin ada dana sebanyak ini. Pak Arya mengangguk serius. Lalu menyesap tehnya untuk menenangkan diri. Ini adalah saldo yang benar, Bu Risa. Kami sudah melakukan verifikasi berlapis. Masalahnya, ini bukan rekening tabungan biasa, melainkan sebuah dana perwalian, trust fund, yang dikelola bank kami secara rahasia selama 20 tahun terakhir. Dana ini diatur oleh almarhumah ibu Anda. Risa menelan ludah. Dana perwalian? Ibunya? Dana ini memiliki klausul aktivasi. Lanjut Pak Arya, mencondongkan tubuhnya. Setoran awal ibu Anda memang kecil, hanya Rp500.000, yang berfungsi sebagai jangkar rekening. Tapi, di balik tabungan ini, tersimpan portofolio investasi kelas kakap, saham, obligasi, properti, yang dikelola secara agresif dan terpisah dari catatan publik. Investasi ini baru bisa dicairkan sepenuhnya setelah pemegang rekening, yaitu Anda, mencapai usia 30 tahun dan, yang paling penting, mengalami peristiwa hidup krusial. Peristiwa hidup krusial? Tanya Risa. Ya. Salah satu pemicu utama pencairan dana penuh adalah pengakhiran hubungan pernikahan secara resmi, atau perceraian. Jelas Pak Arya. Ibu Anda telah merancang ini sebagai jaring pengaman terakhir. Asuransi yang menjamin Anda tidak akan pernah benar-benar terpuruk. Selama bertahun-tahun, dana itu diinvestasikan kembali. Itulah mengapa nilainya menjadi fantastis. Seluruh tubuh Risa lemas. Jadi, ibunya tahu. Ibunya, wanita sederhana yang selalu berhemat, yang hanya mengenakan kebaya lusuh saat mengajar, ternyata adalah seorang perencana ulung, atau setidaknya, ia memiliki akses ke kekayaan yang sangat besar dan sengaja menyembunyikannya dari Risa dan mungkin juga dari ayahnya. Air mata Risa tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan atau keputusasaan. Itu adalah air mata haru yang luar biasa. Ia menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan ibunya. Di saat Bram mengusirnya tanpa belas kasihan, meninggalkan Risa dengan nol, ibunya telah memastikan ia memiliki segala-galanya. Cinta ibunya adalah warisan nyata, harta yang tidak bisa dicuri atau dipalsukan dalam perjanjian pranikah. Apakah ada catatan lain? Siapa ibu saya sebenarnya? Tanya Risa. Suaranya dipenuhi urgensi. Pak Arya menggeleng pelan. Kami hanya bertindak sebagai pengelola dana, Bu. Semua informasi asal-usul investasi dipegang sangat rahasia oleh pengacara yang ditunjuk ibu Anda, Tuan Dirga. Sayangnya, Tuan Dirga meninggal 5 tahun lalu. Kami hanya tahu, ibu Anda adalah seorang wanita yang sangat visioner dan memastikan tidak ada satu orang pun, kecuali bank, yang tahu tentang dana ini hingga hari ini. Misteri itu semakin dalam. Risa kini tidak hanya kaya, ia juga memiliki teka-teki tentang identitas ibunya. Kekayaan ini adalah hadiah, tetapi juga sebuah misi. Ia harus mencari tahu mengapa ibunya, yang meninggal muda, harus menyembunyikan kekayaan ini begitu lama. Risa menarik napas, menghapus air matanya. Dalam hitungan jam, ia berubah dari seorang wanita yang diusir menjadi seorang wanita dengan kekayaan tak terbayangkan dan misi baru. Tatapannya yang sebelumnya kosong kini dipenuhi api. Pak Arya, katanya, suaranya tegas. Tolong siapkan semua dokumennya. Saya akan mencairkan sebagian kecil dana ini hari ini juga. Dan tolong, kerahasiaan total tentang rekening ini sangat saya harapkan.
Ketika Risa melangkah keluar dari bank, ia bukan lagi Risa yang sama. Ia meninggalkan bayangan Bram, kontrakan kumuh, dan rasa putus asa di belakangnya. Di tangannya, ia memegang kartu ATM platinum hitam, simbol dari kehidupan baru yang akan ia bangun sendiri, dibimbing oleh cinta rahasia ibunya. Langkah pertamanya, mengubah penampilannya, lalu mencari tahu siapa Tuan Dirga, sang pengacara misterius itu. Setelah meninggalkan Bank Internasional Garuda, Risa seolah terlahir kembali. Kekayaan 350 miliar rupiah itu bukan lagi beban putus asa, melainkan kanvas kosong untuk melukis masa depannya. Langkah pertamanya adalah menghapus jejak kehidupan lama yang menyakitkan. Ia segera menyewa apartemen di kawasan elit Sudirman, sebuah penthouse minimalis dengan pemandangan kota yang menakjubkan, sebuah simbol ketinggian baru dalam hidupnya. Transformasi Risa lebih dari sekadar penampilan. Ia memotong rambutnya menjadi bob elegan, mengganti seluruh pakaian lamanya dengan busana kerja kutur yang tajam dan berkelas. Risa yang rapuh telah digantikan oleh seorang wanita bernama Alessandra Risa, yang memancarkan aura kepercayaan diri, kekayaan, dan kecerdasan, sebuah topeng yang sangat dibutuhkan untuk memasuki dunia bisnis yang kejam. Modal yang luar biasa itu memungkinkan Risa untuk segera mewujudkan impiannya yang sempat ia korbankan demi Bram, membuka perusahaan desain interior dan konsultasi branding mewah. Ia menamainya Cahaya Risa Design. Cahaya Risa diambil dari moto hidup ibunya bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Di tengah kesibukannya merekrut tim elit, Risa tidak melupakan misi utamanya, mengungkap misteri ibunya. Ia menyewa seorang penyidik swasta andal bernama Haris. Tugas Haris sederhana namun menantang, melacak jejak almarhum Tuan Dirga, pengacara misterius yang mengatur dana perwalian. Saya ingin tahu siapa Tuan Dirga, dari mana ibuku mengenal dia, dan bagaimana seorang guru TK bisa mengumpulkan kekayaan investasi sebesar ini. Perintah Risa saat pertemuan pertama mereka di kantor barunya. Fokus pada nama perusahaan, aset, atau koneksi yang dimiliki ibuku, bukan hanya statusnya sebagai guru. Beberapa minggu berlalu, Risa tenggelam dalam pekerjaannya. Energi dan keahliannya yang terpendam selama 10 tahun meledak, menarik klien-klien besar. Ia sukses. Namun, takdir rupanya memiliki rencana untuk menyajikan babak baru drama secara cepat. Suatu malam, Risa menghadiri sebuah acara peluncuran properti mewah sebagai tamu kehormatan. Saat berjalan anggun melintasi lobi, matanya menangkap dua sosok yang dikenalnya. Bram, mantan suaminya, dan Clara, wanita yang merampas kehidupannya. Bram tampak sedikit lebih tua dan, anehnya, sedikit lusuh, meski masih mengenakan setelan mahal. Ia berbicara dengan gelisah kepada seorang investor yang tampak bosan. Risa bersembunyi sebentar di balik pilar, mengamati. Bram tidak pernah menyadari keberadaannya. Ketika Bram dan Clara berjalan melewatinya, Bram mendongak dan menatap Risa secara langsung, namun tatapan itu meleset. Dia tidak mengenali wanita anggun dan berkuasa di hadapannya. Dia hanya melihat seorang klien VIP kelas atas yang berada jauh di luar liganya. Siapa wanita itu? Bram? Terlihat sangat berkelas. Bisik Clara, terpukau. Bram mengangkat bahu. Entahlah, mungkin pemilik properti. Jangan buang waktu, fokus pada investor itu. Kita harus memenangkan kontrak desain interior mereka. Jika gagal, perusahaan kita akan bangkrut. Jawab Bram penuh tekanan, suaranya parau karena stres. Risa tersenyum tipis. Kontrak desain interior? Itu adalah lahan Risa. Malam itu, Risa tidak hanya puas melihat mantan suaminya menderita. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah kekejaman, tetapi keunggulan. Ia tidak akan merendahkan diri ke level Bram. Pembalasan manis Risa adalah mengambil alih apa yang paling Bram butuhkan, membuktikan bahwa ia adalah kekuatan sejati yang diabaikan. Risa segera menghubungi asistennya. Cari tahu semua tentang proyek properti milik PT Jaya Raya. Kita akan mengajukan penawaran untuk desain interiornya. Pastikan penawaran kita adalah yang terbaik. Tidak, yang paling cerdas dan paling berani. Dan jangan biarkan Bram tahu kita terlibat sampai semuanya selesai.
Beberapa minggu setelah Risa mengajukan tender untuk PT Jaya Raya, ia menerima 2 kabar penting. Pertama, dari Haris, sang penyidik swasta. Haris berhasil menemukan catatan lama Tuan Dirga. Ternyata, Ibu Risa, selain menjadi guru TK, adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didirikan kakek Risa di masa Orde Baru. Ibunya menjual sahamnya saat perusahaan itu diakuisisi raksasa asing sebelum menikah, lalu menggunakan seluruh hasilnya untuk membentuk dana perwalian. Ibunya tidak pernah menyentuh uang itu agar Bram atau siapapun tidak bisa mengambilnya. Ibunya memang seorang guru, tetapi juga seorang jutawan yang memilih hidup sederhana. Kabar kedua datang dari asisten Risa. Cahaya Risa Desain memenangkan tender desain interior proyek properti PT Jaya Raya, mengalahkan perusahaan Bram. Waktunya tiba. Malam itu, Risa, yang kini dikenal sebagai Alessandra Risa, menghadiri Gala Award Industri Properti Tahunan, sebuah acara di mana pengumuman pemenang tender Jaya Raya akan diumumkan. Risa mengenakan gaun malam yang elegan dan memancarkan aura es. Ia tidak lagi peduli pada Bram, tetapi ia membutuhkan penutupan. Bram dan Clara berada di meja di seberang aula. Bram tampak tegang, sesekali mengelap keringat di dahinya. Risa tahu ini adalah kesempatan terakhir Bram untuk menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran finansial, seperti yang ia dengar sebelumnya. Ketika Direktur Utama PT Jaya Raya naik ke podium, Risa mengambil segelas sampanye dan berjalan menuju meja Bram. Ia berhenti tepat di sampingnya, membuat Bram mendongak. "Maaf, Nona, apakah Anda mencari seseorang?" tanya Bram, masih tidak mengenali wajah yang pernah ia lihat setiap pagi selama 10 tahun itu. Clara di sebelahnya memandang Risa dengan sinis, menganggapnya saingan. Risa tersenyum dingin. Itu bukan senyumnya yang dulu lembut, melainkan senyum seorang pemangsa. "Aku tidak mencari siapa-siapa, Bram. Aku sudah menemukan apa yang aku cari." Tepat pada saat itu, Direktur Utama PT Jaya Raya mengumumkan, "Dan pemenang tender desain interior untuk proyek kami jatuh kepada Cahaya Risa Desain." Semua mata tertuju pada Risa. Ia diundang ke podium. Saat Risa melangkah, ia berbalik sekali lagi ke arah Bram. "Selamat untuk Nyonya Alessandra Risa," seru pembawa acara. Bram terpaku. Nama itu, senyum itu, cara berjalan itu. Hanya setelah melihat Risa berdiri di bawah sorotan lampu di podium, ia akhirnya menyadari. "Risa? Tidak, itu tidak mungkin." Gumamnya, wajahnya memucat, terkejut dan ketakutan. Risa berdiri di podium, menerima tepuk tangan meriah. Setelah selesai, ia turun dan berjalan lurus menuju Bram. "Perusahaanmu bangkrut, Bram. Dan aku yang melakukannya," kata Risa. Suaranya pelan namun menusuk. "Kau mengusirku tanpa sepeser pun, Bram. Kau mencuri harga diriku. Sekarang, aku mengambil proyek yang kau butuhkan untuk hidup. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku menunjukkan padamu apa yang kau buang. Aku adalah jangkar, dan tanpaku, kapalmu tenggelam." Bram yang putus asa mencoba meraih tangannya. "Risa, sayang, dengarkan aku. Kita bisa mulai lagi. Dana itu, uang itu milik kita. Kita bisa." Risa menarik tangannya. "Uang itu adalah cinta ibuku. Itu adalah warisan yang dirancang untuk melindungiku darimu. Aku tidak butuh uangmu yang haram, dan aku tidak butuh pria lemah sepertimu." Risa menatap Clara yang terdiam 1000 bahasa. "Aku harap kau bahagia dengan pilihanmu, Clara. Kau mendapatkan pria yang layak kau dapatkan." Risa berjalan pergi, tidak menoleh lagi. Rasa sakitnya telah berubah menjadi kekuatan, dan dendamnya telah terbayar lunas dengan martabat. Misteri ibunya kini terpecahkan. Ibunya bukan hanya memberinya uang, tetapi juga memberinya kemerdekaan finansial untuk menentukan nasibnya sendiri, bebas dari ketergantungan pada pria manapun. Beberapa hari kemudian, Risa berdiri di kantornya, menatap bingkai foto ibunya. Ia tidak lagi mencari cinta, tetapi fokus pada warisan ibunya, membangun perusahaan yang kuat dan membantu wanita lain menemukan kemandirian mereka.
Risa yang diusir telah mati. Yang tersisa adalah Alessandra Risa, wanita yang kuat, mandiri, dan paling penting, bebas.